warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Uswatullah Sanaer dari kelas Pendidikan Biologi ICP 2019. Pada materi ini yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Pada materi ini ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, hakikat wawasan Nusantara. Yang kedua, mengapa wawasan Nusantara itu penting? Yang ketiga yaitu sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara yang terdiri dari sumber historis, sumber sosiologi, dan sumber politis. Dan yang keempat yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Artinya secara luas, hakikat wawasan Nusantara merupakan cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen yang ditandai dengan keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan yang dimiliki. Bangsa yang heterogen harus mampu bersatu demi menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Itulah pentingnya wawasan Nusantara karena konsepsi dari wawasan Nusantara telah berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang terhadap keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Dengan demikian, tidak ada lagi perpecahan, melainkan hanya persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah mengapa wawasan Nusantara sangat penting. Sumber-sumber wawasan Nusantara. Pertama, sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Selanjutnya, sumber sosiologis. Konsepsi wawasan Nusantara ini mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998, bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Contohnya, peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa.
Bahkan, semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Yang terakhir, sumber politis. Secara politis, bangsa Indonesia mempunyai kepentingan nasional yang perlu dicapai. Kepentingan nasional itu mencakup cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Wawasan Nusantara yang dijadikan konsepsi politik kenegaraan inilah yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Contohnya, ketetapan MPR yang dibentuk mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Jadi itulah materi tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.